Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera lain dalam mata pelajaran bimbingan konseling kelas 9 khusus kelas 11 SMA dan SMK. Adapun tema kita kali ini yaitu tentang kenali bakatmu dan pilih profesi karirmu. Tujuan dari pembelajaran ini agar peserta didik mampu menggali dan merencanakan karir sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Bakat. Mungkin kita bertanya, apa sih arti bakat itu? Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Jenis-jenis bakat. 1. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang memiliki. 2. Bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya tidak semua orang memilikinya. Misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, olahragawan, dan lain-lain. Apa bakat saya? Apakah memasak, berlakon, pelawak, mengukir, menyanyi, berpidato, berlari, melukis, menyanyi, mewarnai? Apakah bakat saya? Apa bakat kalian? Di sini kita bisa melihat ada beberapa bakat. Ada yang disebut bakat verbal, ada yang disebut bakat numerik, ada juga bakat klerikal, ada bakat relasi ruang atau spasial. Ada bakat mekanik, ada bakat linguistik, ada bakat skolastik. Jenis bakat. Bakat verbal, bakat tentang konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Bakat numerikal, bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Bakat skolastik, yaitu kombinasi kata-kata atau logika dan angka-angka.
Kemampuan dalam penalaran mengurutkan berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual. 4. Bakat abstrak. Bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. 5. Bakat mekanik. Bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. 6. Bakat relasi ruang spasial. Bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. 7. Bakat kecepatan, ketelitian atau klerikal. Bakat tentang tugas, tulis-menulis, ramu-meramu laboratorium, kantor, dan lain-lain. Yang kedelapan, bakat bahasa atau linguistik. Bakat tentang penalaran analitis bahasa atau ahli sastra. Misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain-lainnya. Minat. Apa yang dimaksud dengan minat? Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Apa minatku? Menurut Guilford di tahun 1956 dalam bukunya mengatakan bahwa jenis-jenis minat, satu minat vokasional merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. 2. Minat profesional, minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. 3. Minat komersial, minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan, dan lain-lain. 4. Minat kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar, dan lain-lain. Yang kelima, minat avokasional, yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualang, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. Faktor-faktor pendukung minat atau bakat. Yang pertama, faktor intern. A. Faktor bawaan atau genetik. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Faktor hereditas sebagai faktor pertama munculnya bakat menurut Yusuf di tahun 2004 dalam bukunya halaman 31. Dari segi biologi, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri dominan, segala tindakan dan verbal, intelektual, sekuensial, teratur rapi, dan logis. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan masalah spasial, nonverbal, estetik, dan artistik, serta atletis. B. Faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya menurut Asror tahun 1959 dalam bukunya halaman 93. 2. Faktor ekstern. Yang pertama kita lihat dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat. Faktor lingkungan terbagi atas lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak menurut Sutiono. Yang kedua adalah lingkungan sekolah, suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat. Karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Yang ketiga adalah lingkungan sosial, suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini anak akan mengaktualisasikan minat
dan bakatnya kepada masyarakat. Cara mengembangkan bakat dan minat. Yang pertama, perlu keberanian. Keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik dan psikis maupun kendala-kendala sosial atau yang lainnya. Keberanian akan memampukan kita melihat jalan keluar, berhadapan dengan berbagai kendala yang ada, dan bukan sebaliknya, membuat kita takut dan melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. Yang kedua, perlu didukung latihan. Latihan adalah kunci dari keberhasilan. Latihan di sini bukan saja dari segi kuantitasnya, tapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatan secara fisik. Kesesuaian cita-cita dengan bakat dan minat. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita atau karir dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi si pemiliknya. Bila terus dikembangkan, bakat yang ada dibantu dengan minat untuk memantapkan karier bagi si pemiliknya. Kegiatan atau aktiviti peserta didik. Silakan kalian membaca kegiatan yang harus kalian lakukan. Nama kegiatan ini adalah menentukan arah profesi. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran bimbingan konseling kali ini. Kiranya video ini dapat menolong kita, menolong kalian untuk dapat menumbuhkan bakat dan minat kalian. Sampai jumpa.